Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Yohana Mestinmoa. Saya adalah salah satu murid dari SMK 1 Franciscus Xaverius Ruteng kelas 10I. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi yang akan saya bagi menjadi 3 poin, yaitu isi dan ciri, struktur, serta kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kepada penjelasannya. Sebelum masuk ke poin-poinnya, tentu kita harus mengetahui apa itu teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu proses tawar-menawar yang terjadi antara kedua belah pihak melalui jalur perundingan sehingga nanti akan dihasilkan sebuah kesepakatan bersama. Menurut pengertian tersebut, teks negosiasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang terjadi antara dua belah pihak dalam proses perundingan atau diskusi sehingga nanti akan dihasilkan sebuah kesepakatan bersama yang sama-sama tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pihak-pihak manapun. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks negosiasi, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu isi dan ciri. Teks negosiasi tentu saja berisi negosiasi maupun proses tawar-menawar yang terjadi antara kedua belah pihak, yang dimana teks negosiasi ini biasanya terjadi antara penjual dan juga pembeli. Adapun ciri-ciri dari teks negosiasi, yang pertama dapat berupa dialog maupun teks utuh, tergantung dengan konteksnya. Teks negosiasi yang dalam bentuk dialog ini biasanya hanya berisi percakapan-percakapan antara si penjual dan si pembeli yang sedang melakukan proses tawar-menawar, yang biasanya ditulis dalam bentuk kalimat langsung. Sementara teks negosiasi yang dalam bentuk teks utuh biasanya lebih bisa mendeskripsikan situasi-situasi yang terjadi ketika proses negosiasi sedang berlangsung. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat lawan bicara atau pihak lain yang dapat diajak berdialog, berdiskusi, dan juga berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri yang ketiga yaitu terdapat kegiatan perundingan berupa tawar-menawar dan juga terdapat sebuah kesepakatan bersama yang terbentuk akibat proses perundingan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memprioritaskan kepentingan bersama, yang dimana kepentingan bersama yang dimaksud yaitu sebuah kesepakatan yang terbentuk tadi tidak boleh merugikan pihak-pihak manapun. Poin yang kedua yaitu struktur dari teks negosiasi. Secara umum, struktur dari teks negosiasi terbagi atas 3, yaitu orientasi, penawaran, dan juga penutup. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang salam pembuka, pengenalan, dan sedikit ajang basa-basi. Ajang basa-basi ini ditambahkan sebagai penambahan unsur etika agar teks yang dibuat atau teks yang dihasilkan tidak terkesan kasar dan juga tidak sopan. Kemudian struktur yang kedua yaitu penawaran. Setelah terjadi pengenalan, si pembeli akan mengajukan permintaannya akan suatu produk atau suatu barang kepada si penjual. Kemudian si penjual akan memberitahukan ketersediaan akan produk yang diinginkan oleh si pembeli dan juga harga dari produk tersebut. Kemudian ketika si pembeli merasa bahwa harga yang sudah diajukan oleh si penjual kurang sesuai dengan keinginannya atau kurang sesuai dengan uang yang ia miliki, maka si pembeli akan mengajukan sebuah penawaran terkait harga yang sudah diajukan oleh si penjual. Misalnya, dalam suatu teks negosiasi, si pembeli mengajukan permintaannya akan 1 setel seragam sekolah. Kemudian si penjual memberitahukan bahwa harga 1 setel seragam sekolah tersebut yaitu Rp150.000. Nah, si pembeli ini merasa bahwa harga Rp150.000 tersebut kurang sesuai dengan uang yang ia miliki atau kurang sesuai dengan keinginannya. Maka si pembeli akan mengajukan sebuah penawaran harga terkait dengan harga 1 setel seragam tersebut. Dari Rp150.000, ia menawarnya seharga Rp125.000. Kemudian dari sini akan muncul perundingan-perundingan berupa tawar-menawar terkait
harga dari satu pakaian seragam tersebut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup ini akan dicapai sebuah kesepakatan bersama yang dimana kesepakatan bersama ini tidak akan merugikan pihak-pihak manapun. Misalnya, setelah terjadi perundingan pada struktur penawaran tadi akan satu setel seragam, si penjual dan si pembeli sama-sama sepakat bahwa satu setel seragam tersebut akan dijual dengan harga Rp135.000. Harga ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sama-sama sudah dipastikan tidak akan merugikan baik si penjual maupun si pembeli. Dengan terjualnya satu setel pakaian seragam seharga Rp135.000 ini, si penjual dan si pembeli akan sama-sama mendapat keuntungan, yaitu si penjual akan mendapat keuntungan berupa salah satu produk jualannya akan terjual, dan juga si pembeli akan mendapatkan produk yang ia inginkan dengan harga yang sesuai dengan uang yang ia miliki. Poin yang terakhir yaitu ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa atau kalimat persuasif. Seperti yang kita tahu, kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat membujuk atau meyakinkan seseorang agar mempercayai atau mengikuti perkataan kita. Bahasa persuasif ini biasanya sama-sama digunakan baik oleh penjual maupun pembeli untuk meyakinkan satu sama lain terkait dengan harga barang yang akan ditawar. Kemudian yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini merupakan sebuah kalimat atau pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi. Kalimat deklaratif ini biasanya digunakan oleh si penjual untuk memberikan informasi kepada si pembeli terkait produk-produk yang ingin dibeli oleh si pembeli. Yang ketiga adalah kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disampaikan secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan juga dapat menyampaikan suatu informasi secara tepat. Penyampaian informasi secara tepat ini merupakan hal vital atau hal krusial dalam teks negosiasi. Karena jika terdapat miskomunikasi sedikit saja pada teks negosiasi, maka seluruh teks akan hancur atau berantakan. Kemudian kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang biasa dipakai dalam teks negosiasi yaitu kalau, jika, kalau begitu, meskipun, walaupun, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat kalimat memerintah dan memenuhi perintah. Memerintah dan memenuhi perintah ini sama-sama digunakan baik oleh si penjual dan si pembeli, yang dimana biasanya si pembeli akan memberikan perintah dan si penjual akan memenuhi perintah. Misalnya, si pembeli mengajukan perintah berupa dia akan membeli suatu produk dan si penjual akan memenuhi perintahnya dengan cara mengambilkan dan memberitahu harga dari suatu produk tersebut. Dan ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya terdapat untuk menggambarkan dialog atau percakapan langsung antara si penjual dan si pembeli. Kalimat langsung ini ditandai oleh tanda petik 2. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai teks negosiasi. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat menarik sebuah kesimpulan dari penjelasan saya, dan juga semoga teman-teman dapat lebih mengerti mengenai materi teks negosiasi ini. Saya Yohana pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.